Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Tabe selamat lingun alatai, salam sahujud karin di Malembang, Adil Katalino, Bacuramin, Kasaruga, Basengat, Kajubata. Arus. Perkenalkan, nama saya Loviana Putri Prasetyo sebagai moderator dari kelompok 13 dalam presentasi pembangunan berkelanjutan, konsep, prinsip, dan tantangan menuju masa depan yang lestari. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Dinia Sintianingrum, Loviana Putri Prasetyo, Anesti Patriani, Muhammad Hasbi Haswan, Muhammad Arif Rahman, Febri Yuyanto, dan Alfandi Purba. Konsep pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah pendekatan pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan jangka panjang, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang. Tujuannya adalah untuk memastikan kebutuhan generasi sekarang terpenuhi tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Konsep ini pertama kali diperkenalkan secara luas melalui Brundtland Report tahun 1987 yang menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan dan kesejahteraan manusia dalam jangka panjang. Selanjutnya, prinsip. Pembangunan berkelanjutan memiliki 5 prinsip utama. Yang pertama, equity, ekonomi, energi, ekologi, dan engagement. Yang pertama, equity. Memastikan pemerataan, kesempatan, dan sumber daya untuk mengurangi kesenjangan sosial. Yang kedua, ekonomi. Meningkatkan keterampilan pekerja untuk meningkatkan daya saing dan kualitas infrastruktur. Yang ketiga, energi. Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan dan efisiensi energi. Yang keempat, ekologi. Melestarikan lingkungan dengan menjaga ruangan terbuka, hijau, dan integrasi sistem transportasi. Yang kelima, engagement. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Tantangan menuju masa depan yang lestari. Mewujudkan masa depan yang lestari menghadapi berbagai tantangan besar yang berasal dari faktor lingkungan, sosial, ekonomi, dan kebijakan global. Tantangan ini memerlukan perhatian mendalam serta tindakan nyata agar pembangunan berkelanjutan dapat dicapai. Perubahan iklim dan bencana alam. Dampak perubahan iklim menyebabkan kenaikan suhu global, mencairnya es kutub, kenaikan permukaan laut, dan bencana alam seperti banjir, kekeringan, serta badai yang lebih intens. Tantangan mengurangi emisi gas rumah kaca melalui transisi ke energi terbarukan dan menghentikan deforestasi memerlukan komitmen global yang konsisten. Selanjutnya adalah 3. Konflik dan ketidakstabilan politik. Dampak konflik regional dan internasional menghambat kerjasama global dalam mengatasi masalah berkelanjutan seperti perubahan iklim atau pelestarian lingkungan. Dan selanjutnya adalah tantangan. Menciptakan perdamaian dan stabilitas politik adalah bersyarat penting untuk pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan. 2. Ketimpangan sosial dan ekonomi. Dampak ketidakadilan dalam distribusi sumber daya menciptakan jurang antara kelompok kaya dan miskin, serta membatasi akses kelompok rentan terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Selanjutnya adalah tantangan. Menciptakan sistem ekonomi yang inklusif dan adil memerlukan reformasi kebijakan yang kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang. 5. Teknologi dan inovasi yang belum merata. Dampak kemajuan teknologi seringkali terkonsentrasi di negara maju, sehingga negara berkembang tertinggi dalam mengadopsi solusi keberlanjutan. Tantangan meningkatkan transfer teknologi dan mempermudah akses negara berkembang terhadap inovasi menjadi prioritas dalam kerjasama internasional. 4. Ketergantungan pada sumber daya alam. Dampak energi fosil seperti minyak bumi dan batu bara masih menjadi sumber utama energi dunia, tetapi penggunaannya berdampak buruk pada lingkungan. Tantangan beralih ke energi terbarukan membutuhkan investasi besar dalam teknologi, infrastruktur, dan pengembangan kapasitas di berbagai negara. Jadi, kesimpulannya adalah pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk menghadapi tantangan global saat ini, seperti perubahan iklim, ketimpangan, dan degradasi lingkungan. Implementasi yang efektif memerlukan pendekatan holistik, di mana aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dikelola secara seimbang.
Dengan komitmen bersama dari semua pihak, pembangunan berkelanjutan dapat menjadi fondasi untuk masa depan yang lebih baik bagi seluruh generasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.